Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berbahagia. Kiranya pagi ini adalah awal yang dapat kita nikmati bersama dengan Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai hari-hari yang diberikan Tuhan ini, marilah kita mengawalinya dengan mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucapkan syukur atas pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan dapat kami lewati sampai saat ini dengan baik. Itu semua karena pertolongan dan kasih Tuhan yang memimpin hidup kami secara penuh. Di pagi ini Tuhan, sebelum kami mengawali hari-hari yang akan kami jalani, kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan ini. Sehingga sabda Tuhan boleh menjadi kekuatan dan boleh memberikan hikmat kepada kami di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, agar iman kami di dalam membangun kehidupan ini tetap fokus dan tetap terarah kepada pimpinan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan di pagi ini, biarlah pertolongan dan kuasa Tuhan yang memberikan kemampuan dan memberikan kecakapan kepada hamba-Mu di dalam menguraikan sabda Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kisah dua orang petani yang memiliki lahan pertanian bersebelahan. Yang satu petani itu menanami lahannya dengan tanaman padi. Yang satu petani itu menanami lahannya dengan tanaman semangka. Pada perjalanan saat mengupayakan pertanian, sama-sama petani itu berdoa kepada Tuhan. Petani padi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan hujan yang banyak supaya tanaman padi saya segar dan dapat berbuah dengan baik, sehingga hasil panen kami begitu baik dan memberikan kebahagiaan bagi kami dan keluarga kami. Itu doa petani padi. Begitu juga petani semangka yang mengupayakan lahannya dengan baik, yang bekerja keras mengurus semangka itu. Ketika semangkanya sudah mulai berbuah dan besar-besar, petani semangka berdoa seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau tidak mendatangkan hujan, karena kalau hujan datang terlalu banyak, maka semangka saya ini akan banyak yang busuk, sehingga hasil panen semangka saya tidak maksimal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjalannya dengan waktu yang terus berlalu, kedua petani ini saling mengupayakan apa yang ia kerjakan. Petani padi bekerja keras untuk mengolah, merawat tanamannya dengan baik. Begitu juga petani semangka, ia berjuang keras. Akhirnya kedua petani itu menikmati hasil dari usahanya masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini, dari satu sisi kita melihat masing-masing petani berdoa kepada Tuhan. Yang satu minta supaya diberikan banyak hujan, yang satu minta supaya tidak datang hujan. Tetapi berjalannya dengan waktu, walaupun masing-masing orang
doanya tidak dijawab secara penuh. Walaupun petani semangka berdoa tidak supaya tidak ada hujan, tapi ada kalanya Tuhan mendatangkan hujan. Begitu juga ketika petani padi berdoa supaya diberi hujan terus, ia hanya memberikan hujan ala kadarnya. Namun pada akhirnya kedua petani tersebut dapat menikmati hasil dari usahanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini saya ingin mengatakan bahwa hikmat dan kuasa Tuhan yang mengatur kehidupan itu sangat sempurna. Ia memperhatikan setiap pergumulan bagi orang yang berharap kepadanya. Sama halnya doa dua orang petani ini, walaupun tidak seluruhnya dijawab secara penuh, tetapi Tuhan telah membuktikan bahwa dengan caranya yang ajaib, ia memberikan yang terbaik bagi kedua petani itu, sehingga mereka sama-sama dapat menikmati hasilnya dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia adalah orang yang berjalan di dalam hikmat Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-24 ini, pengamsal memberikan suatu gambaran tentang dua orang. Yang pertama, orang yang berpengertian. Orang berpengertian ini mengarahkan hidupnya untuk mencari hikmat Tuhan di dalam membangun hidup. Yang kedua, di sini adalah orang yang bebal, yang menyandarkan hidupnya pada ambisinya, pada keinginan kedagingannya. Bahkan di sana juga dikatakan untuk mengejar keinginan kedagingannya sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, orang yang berpengertian. Orang yang berpengertian mengejar hidupnya dengan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan secara teknis adalah suatu keahlian untuk melakukan sesuatu yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Sehingga dengan keahlian, dengan skill yang dikaruniakan Tuhan itu, orang akan dapat lebih efisien di dalam mengerjakan segala sesuatu. Secara intelektual, hikmat Tuhan adalah kemampuan untuk menyusun rencana-rencana dan menentukan strategis untuk mencapai rencana itu. Jadi dengan perhitungan-perhitungan yang matang, dengan strategi-strategi yang baik, dengan manajemen yang baik, itulah hikmat Tuhan yang dikaruniakan kepada orang yang berharap kepadanya. Begitu juga secara rohani, hikmat Tuhan adalah pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi dengan hikmat Tuhan, orang akan dapat melangkah dengan bijaksana. Dengan hikmat Tuhan, orang akan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sehingga setiap keputusan yang diambil itu membuat keberhasilan apa yang diupayakan. Jadi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan hikmat Tuhan, maka keputusan yang kita ambil itu akan menentukan bagi keberhasilan di masa yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam membangun hidup, apalagi di dalam situasi-situasi yang sangat sulit saat ini, kita tidak cukup mengandalkan kekuatan dan cara kita sendiri. Kita tidak cukup mengejar dengan apa yang kita pandang baik secara kasat mata. Karena apa? Orang yang bebal, yang mengejar hidupnya didasarkan pada ambisinya, walaupun ia mengejarnya sampai ke ujung bumi, tetapi apa yang dikerjakannya itu, apa yang diupayakan itu tidak akan pernah mencapai kepuasan bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena pada dasarnya orang itu tidak akan pernah puas ketika ambisi-ambisi yang ada di dalam dirinya itu terpenuhi. Karena apa? Ambisi itu tidak akan ada habisnya. Ambisi akan selalu terus mendorong orang untuk semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Akhirnya orang terjebak dengan dirinya sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun
Ketika hikmat Tuhan yang memimpin hidup setiap orang, maka setiap hidup yang dibangun memiliki nilai, memiliki makna yang sangat mendalam. Karena apa? Dengan hikmat Tuhan kita dapat memahami hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, maka kita dapat memahami hidup ini dengan cara yang benar. Sehingga kehidupan yang kita bangun itu tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya di dalam membangun hidup ini, marilah kita mengambil keputusan yang bijaksana. Keputusan yang bijaksana adalah ketika hidup yang kita bangun adalah hidup yang didasarkan pada pimpinan Tuhan. Hidup yang kita bangun adalah hidup yang dikenan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan yang dikenan oleh Tuhan pasti memberikan suatu dampak, memberikan manfaat, memberikan nilai bagi setiap orang yang membangun di dalamnya. Orang yang membangun hidup di dalam hikmat Tuhan pasti hidupnya semakin matang, pasti hidupnya akan semakin dewasa, pasti hidupnya akan semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang mengejar hidupnya didasarkan pada ambisinya, yang akan selalu mengejar, tidak akan pernah mencapai suatu kepuasan. Karena apa? Karena pada dasarnya ambisi dan nafsu seseorang tidak akan dapat dipuaskan dengan cara mengejarnya sedemikian rupa. Bahkan di sini juga dikatakan sampai ke ujung-ujung bumi mereka mengejarnya, tetapi sia-sia. Karena apa? Karena nafsu pada dasarnya tidak akan dapat terpuaskan dengan cara memenuhi dan memenuhinya setiap hari. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya sangat bijaksana ketika kita menaruh hidup seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Yesus Kristus di dalam membangun hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepuasannya sendiri, tetapi ia menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan Bapaknya. Dan kita kalau membangun hidup di dunia ini untuk kesenangan Bapa, untuk kemuliaan Yesus Kristus, untuk keagungan dan kebesarannya Tuhan di muka bumi, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, pasti itu memberikan suatu dampak yang sangat besar. Pasti itu akan membangun, baik itu untuk diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat membangun hidup di dalam hikmat Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas sabda-Mu yang sudah Tuhan bagikan kepada kami melalui kitab Pengamsal ini. Biarlah kami di dalam membangun hidup ini terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur firman-Mu sungguh sempurna, firman yang terus mengajar kami untuk mencari hikmat dan pimpinan Tuhan. Karena di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan, kami dapat memaknai setiap kehidupan, dapat memaknai setiap peristiwa yang kami alami, dan dapat memaknai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan dan untuk keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.